kita, yaitu ibadah sholat subuh dengan serangkaian ibadah yang lain. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kita bisa bangkit bangun di pagi hari ini. Ternyata tidak semua orang mendapat pertolongan ini. Mungkin sampai detik ini masih ada yang lelap tidur di mimpi indahnya. Entah sampai kapan, sampai oleh Allah dibangkitkan. Alhamdulillah kita sudah bangun semuanya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang semalam niatan mereka hanya tidur dan berharap pagi harinya bisa bangun, tapi bisa jadi mereka diguyahkan oleh kabeh. Oleh karenanya maka di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang dimatikan baru dibangkitkan kembali, dan ada yang dimatikan dan tidak hidup lagi, kembali ke alam bapa. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dibangunkan kembali, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan terbitnya matahari. Ini adalah anugerah dari Allah, kesempatan pada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk menata diri, memperbaiki diri, supaya kita nanti ketika menghadap Allah itu betul-betul ada dalam posisi yang pas, yaitu sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Selanjutnya, sebagaimana biasa, kita akan memasuki pengajian tafsir. Yang kita pegang adalah tafsir Ali As-Sobuni, tafsir namanya Sofwatul Tafasir. Dengan harapan kita mendapatkan ilmu pada pagi ini, mendapatkan pencerahan dengan membaca tafsir yang sudah disusun, ditulis oleh Syekh Ali As-Sobuni. Kelebihan tafsir ini adalah jami'un bainal maqdur wal maqbul. Tafsir ini mengumpulkan antara al-maqdur, yakni keterangan-keterangan yang datang dari Rasulullah SAW, digabung dengan tafsir al-maqbul, yakni tafsir yang sejalan dengan pemahaman akal. Jadi bukan penafsirannya sejalan dengan akal. Mustamiddun min awqati kutubit tafsir. Ini didasarkan, disandarkan kepada awqati kutubit tafsir, kitab-kitab tafsir yang terpercaya, semacam tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Kasyaf, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Katsir, Al-Bahrul Muhit, dan yang lainnya, di uslubin muyassar, dengan susunan bahasa yang mudah dibaca sekaligus mudah dipahami. Kalau sudah demikian mudah tapi kita tidak paham saja, itu takdir Allah. Wayahna benar. Tapi hari nawasna Pak, ngartos teu ngartos, ngarti teu ngarti, nambahan ilmu atau henteu dari murangan ilmu insyaallah.
ketika mulangan ilmu memuat nambahan atau penambahan ilmu tetap pahalanya dapat. Itu keistimewaan belajar. Upami lieur nanti maka nanti insya Allah pahalanya lebih besar. Mengawet kalau pada pilih pahala dalam adem gitu. Pilih lieur. Upami hartos nikmahnya lebih besar. Pahalanya sama juga dapat diri. Ya mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Kita akan memasuki ayat 48 dari surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Sadaqallahul azim. Thumma akhbara an inkaril musyrikin lil akhirah. Kemudian Allah mengabarkan tentang pengingkaran kaum musyrikin lil akhirati terhadap adanya kehidupan akhirat. Wastifa'alihim li qiyamis sa'ah. Juga Allah mengabarkan tentang istib'ad, yakni menganggap jauhnya orang-orang musyrikin li qiyamis sa'ati, menganggap jauh akan terjadinya hari kiamat. Faqala maka Allah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji ini akan terbukti? yakni janji tentang adanya hari kiamat, janji tentang adanya kebangkitan dari kematian. In kuntum shadiqin, jika memang kamu orang-orang yang benar dalam hal ini, yakni dalam apa yang kamu beritakan bahwa dunia ini akan hancur dan setelah makhluk semuanya mati akan dibangkitkan lagi. Tafsirannya, ay mata yaumul qiyamah allati tatawa'aduna bihi. Kapankah hari kiamat yang kamu janjikan kepada kami? Wa mata hadzal 'adzab alladzi tukhawwifunana bihi. Dan kapankah akan datangnya siksa yang kamu jadikan sebagai alat untuk menakuti kami dengan janji? In kuntum shadiqin, jika kamu sekalian orang-orang yang benar di dakwakum, dalam pengakuan kamu sekalian, anna hunaka ba'dan wa nusyuran wa hisaban wa azaban, bahwa di sana nanti pada saatnya akan ada ba'dan, kebangkitan dan kematian, wa nusyuran sama bangkit, ba'ats dan nusyur, wa hisaban, bahwa di akhirat itu ada hisaban, yakni perhitungan amal, wa azaban, dan ada siksa. Jadi mereka
mempertanyakan mempertanyakan apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran ini, mereka mempertanyakan itu sebagai ungkapan ketidakpercayaan mereka. Jadi seperti yang ayat yang sebelumnya, mereka mempertanyakan. Nah, di sini juga tambah jelas keingkaran mereka bahwa mereka itu mempertanyakan karena tidak percaya. Kapan kiamat itu? Sebut-sebut kiamat sudah dekat. Tapi sampai sekarang masih belum. Disebut-sebut akan dibangkitkan. Coba buktikan. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat konyol, karena pertanyaan ini diungkapkan oleh orang yang tidak percaya. Sebagai ungkapan ketidakpercayaan itu mereka mengatakan. Padahal Rasul atau Al-Quran hanya menyebutkan bahwa itu akan terjadi. Adapun disebut kiamat itu sudah dekat, karena memang segala sesuatu yang belum terjadi pasti akan datang. Itu artinya dekat. Sering saya sampaikan, 1 menit yang lalu itu lebih jauh daripada 100 tahun ke depan. Karena 1 menit ke belakang tidak bisa diulangi dan tidak akan kita temui lagi. Sementara 100 tahun ke depan pasti akan kita jumpai. Oleh karenanya 100 tahun di depan itu jauh lebih dekat, adalah lebih dekat daripada sehari atau bahkan sejam atau bahkan semenit yang lalu. Karena 1 detik yang lalu tidak akan dapat kita ulangi. Maka itulah Al-Quran menyebut iqtarabatis saa'ah, sudah mendekat kiamat. Itu diukurnya bukan berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Itu mengungkapkan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Walaupun masih ribuan tahun, itu sudah dekat, karena itu pasti akan kita temui, akan kita temui. Jadi ungkapan itu adalah mengungkapkan kepastian. Jadi jangan terjemahkannya letterlock gitu kan. Jauh itu diukur dengan ukuran tahun, ukuran jam, ukuran hari, bukan. Jadi kita memahaminya ini adalah sebagai ungkapan kepastian untuk memastikan akan terjadi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dengan ayat 49. Kalau mereka bertanya seperti tadi, kapan janji Allah itu atau apa yang menjadi akan terjadi, maka jawab, ma yanzuruna illa sayhatan. Sesungguhnya mereka itu tidaklah menanti. Yang turun di sini menurut ahli tafsir di mana yang tazirun, tidaklah mereka menanti illa sayhatan wahidatan, melainkan hanya menantikan sayhatan wahidatan, sebuah teriakan ta'khudhuhum yang akan mengeksekusi mereka, yang akan menangkap mereka, menghancurkan mereka. Wahum, dan mereka yahsimun, masih dalam keadaan bertengkar atau beraktivitas sebagaimana biasanya. Artinya datangnya kiamat itu adalah sangat, jadi hanyalah sebuah teriakan. Kalau mereka yang di pasar sedang berdagang, mereka masih tetap dalam aktivitas mereka. Tiba-tiba kiamat itu datang, sehingga mereka itu tidak pernah bergeser dari aktivitasnya. Di dalam tafsir yang lain yang pernah saya baca, ada yang sudah menyiapkan makan, sudah hampir memasukkan nasi yang disiapkan ke mulut, tapi begitu datang kiamat tidak sempat dia.
Mungkin kalau sekarang ada yang sudah menyeduh kopi, ucap, tiba-tiba kiamat datang, tidak sempat diminum. Nah itu ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsun. Ay ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum mufaja'atan min haitsu la yash'urun. Mereka tidaklah menanti kecuali satu teriakan ta'khudhuhum yang akan menghancurkan mereka, mufaja'atan dengan tiba-tiba, min haitsu la yash'urun, dari atau pada waktu yang tidak mereka deteksi, tidak mereka sadari. Wahum yakhsimun ay wahum yataqassamuna fi mu'amalatihim wa aswaqihim. Padahal mereka masih sedang takhasum. Takhasum itu bertengkar. Fi mu'amalatihim, dalam pekerjaan mereka, wa aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Wala yash'uruna, mereka tidak mengetahui. Illa bis-sayhati qad akhadathum, kecuali dengan teriakan yang sudah mengambil mereka. Wa yamutuna, maka mereka mati di amalihim, di tempat-tempat mereka beraktivitas. Nah, Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kalau kita amati waktu ya, mungkin di Jawa Timur sekarang sudah jam berapa? Atau di timur sana? Mungkin sudah ada yang bermain-main di pantai kan sekarang. Ada yang mungkin sekarang sudah tengah hari kan. Ada yang mereka masih baru memasuki awal malam kan. Terus, jadi aktivitas manusia itu sangat beragam sesuai dengan waktu yang mereka alami. Kita ya sedang begini, ada yang masih tidur, ada yang sudah sarapan pagi, wudhu ya, ada yang sarapan pagi surabi, ada yang masih ngaji, mungkin ada yang sedang sholat. Nah, di saat itu tiba-tiba kiamat itu. Jadi maka mereka meninggalnya dalam aktivitas masing-masing. Bisa kita bayangkan bahwa kalau orang yang sedang melakukan perbuatan terlarang, tiba-tiba kiamat datang, mereka mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah. Ada yang mati ketika mereka sedang bertengkar, bahkan sudah pasang jurus satu sama lain ingin membinasakan lawannya. Tapi begitu datang kiamat, jadi biasa semuanya. Karena tidak masih tahu. Itu hafal semua ya ayatnya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahtasimun. Fala yastati'una tawsiyatan, maka mereka tidak mampu tausiah, memberikan pesan. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak mampu untuk kembali ke keluarganya masing-masing dari aktivitas. Beruntung kalau yang ketika kiamat datang itu sedang sujud kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang melakukan taat kepada Allah, sedang sholat. Celakanya kalau kiamat datang dalam keadaan maksiat. Kita lanjutkan tafsirnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa hadhihi, dan ini yang tiupan yang pertama, wallahu a'lam, nafhatul fasaq, adalah tiupan yang bikin kaget atau yang mengagetkan. Yanfuhu Israfil bisun
Malaikat Israfil meniup sangkakala, wan nasu fi aswaqihim, sedang manusia berada di pasar mereka, wa ma'ayishihim, di tempat-tempat pekerjaan mereka. Yahtasimun, ada yang sedang bertengkar, wa yatasyajarun, ada yang sedang bermusuhan. Ala adatihim, kepada sebagaimana aktivitas biasa mereka. Ala adatihim. Wa bainama hum kadzalik, maka di saat mereka sedang dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba amarallahu Israfil, Allah memerintahkan malaikat Israfil, fanafakha bis-sur nafkhatan yutawwiluha wa yamudduha, maka malaikat Israfil segera meniup sangkakala itu dengan tiupan yang panjang. Wala yabqa ahadun, maka tidak tersisa seorang pun ala wajhil ardi, di permukaan bumi, illa hana munqahu, kecuali menundukkan ininya, kepalanya atau lehernya, yastami'us sauta min jibalis sama, mendengarkan suara yang datang dari langit. Entah seberapa menit panjangnya itu tiupan, dan itu tiupan yang bikin kaget semua makhluk itu. Itu yang disebut nafkhatul faza'ah, tiupan awal malaikat Israfil yang akan mematikan semua. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup pada masa itu kecuali akan berusaha mendengar suara itu, dan datangnya dari alam langit. Saya suka membayangkan ketika membaca keterangan ini, ketika kita mendengar petir atau mendengar burung di langit. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah ketika mendengar burung di langit, Rasulullah itu ada menggigil. Bukan menggigil karena yang didengar, tapi Rasulullah membayangkan tentang hal ini, tentang kalau dengan burung saja seperti itu kita ketakutan. Rasulullah membayangkan bagaimana paniknya dan kagetnya orang ketika nafkhatul faza'ah itu terjadi, ketika tiupan Israfil yang pertama. Maka Rasulullah tidak ada menggigil. Karena sesungguhnya geledek itu kan hanyalah nadehem dengan malaikat, hanya sekedar sudah demikian dahsyat. Apalagi nanti yang suara tiupan malaikat Israfil. Fala yastati'una tawsiyatan, maka makhluk-makhluk manusia tidak sempat untuk berpesan. Tausiah itu pesan kan? Wasiat. Wala ila ayyum yarji'un, mereka juga tidak bisa kembali ke keluarga mereka. Tafsirannya ayat fala yastati'u ba'duhum ayyusi ba'dan bi amrin minal umur. Satu sama lain tidak sempat atau tidak mampu untuk berwasiat dengan amrin minal umur, urusan apapun. Wala yastati'una ayyarji'u ila ahlihim wa manazilihim, dan mereka tidak akan sempat kembali ke keluarga mereka, ke rumah-rumah mereka. Li'annal amra asra'u minhu, karena urusan sangat cepat. Karena saking cepatnya teriakan malaikat Israfil, mereka tidak sempat berwasiat, tidak sempat berpesan, tidak sempat kembali menemui keluarganya. Kita bisa membayangkan kalau kita mencintai keluarga, ketika berpisah tidak sempat kembali lagi, tidak sempat berwasiat.
dan itu sering terjadi. Masih beruntung kalau orang yang mau meninggalkan keluarga jauh dari keluarga itu masih sempat berpesan, saling memaafkan. Ini kan harapannya mereka akan kumpul kembali, tetapi ternyata mereka tidak sempat kembali, tidak sempat berpesan, tidak sempat berjumpa lagi. Dan manusia di dunia ini diambil oleh Allah satu persatu itu secara urutannya. Pilihan kita hanya dua, dan yang dialami oleh kita itu dua selalu. Satu, siapa akan meninggalkan orang lain. Kedua, kita akan ditinggalkan oleh orang lain. Tidak ada. Baik yang meninggalkan atau yang ditinggalkan sama-sama berpisah. Itu kalau. Nah ini di hari kiamat semuanya masalah layak ada wajhil ardi, tidak ada yang tersisa. Itu di dalam Al-Quran wayak wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa hanya Allah saja. Dzul jalali wal ikram. Makhluk semuanya yang bernyawa mati. Wala yastati'una ayyarji'u ila ahlihim wa manazilihim li'anna al-amra asra'u minhum dzalik. Wa fil hadis, di dalam hadis ada dikatakan la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani wala yudriyani. Tidak akan terjadi as-sa'atu, kiamat, wa qad nashara rajulani thawbahuma, dua orang lelaki sedang membentangkan pakaiannya, maka mereka tidak sempat merapikannya, tidak sempat melipatnya. Kabundar nanti. Wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajulu ila bani lihuknati fala yat'amu. Tidaklah terjadi kiamat itu kecuali seseorang ketika sudah menuangkan susu di gelasnya, tidak sempat dia minum, kabundar nanti. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yudiku hautahu. Di dalam terjadi kiamat itu, atau benar-benar akan terjadi kiamat itu, ketika seseorang yudiku hautahu, ke ngalatakeun bawongna, yuslihu memperbaiki bidin dengan tangan, wala yusqa bihi, belum sempat dikasih air kabundar nanti. Wala taqumanna as-sa'atu, dan benar-benar kiamat itu akan terjadi. Wa qad waqa'a aqlatuhu ila fihi fala yat'amu, dan seorang sedang mengangkat makanannya ke mulutnya dan belum sempat diminum atau dimakan, belum sempat dikunyai, kiamat terjadi. Nah itu dari nafsatul ula. Ingat, ada 3 tiupan yang malaikat Israfil. Nafsatul ula atau nafsatul faza tadi yang menggemparkan, mengagetkan seluruh makhluk itu. Kemudian an-nafsatul tsaniyah, tiupan yang kedua. Wa hiya nafsatus sahhi, tiupan kedua. Allati yamutu bihal ahya kulluhum ma'adal hayyul qayyum, yang mematikan semua makhluk hidup kecuali Allah. Tsumma takunu nafsatus salisa, kemudian ada tiupan ketiga, wa hiya nafsatul ba'thi wan nusyur, yaitu tiupan yang membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. Allati yakhrujun nasu biha, yang dengan tiupan itu manusia keluar minal kubur, dari kubur.
Wahiyah allati asyarat ilaihi ayatul karimah, yaitu tiupan yang disyaratkan dengan ayat yang mulia ini. Wa nufiqa fis-sur wa idza hum minal ajdasi yansilun ila rabbihim yansilun. Wa nufiqa fis-sur itu sangkakala. Wa idza hum, maka tiba-tiba mereka minal ajdas, dari kubur-kubur mereka, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yang silun, lari cepat. Wa nufiqa fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, yakhrujuna min kuburihim yusri'una al-masjid, mereka keluar dari kuburan mereka, wa yusri'una al-masjid, dengan jalan cepat. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, yang silun, pengertian yang silun itu artinya yakhrujuna surra'an wa naslan, mereka keluar dengan cepat dan buru-buru. Ai al-isra minal masjid, yaitu jalan dengan cepat. Lalu mereka berkata, ya wailana, duh celaka kita. Man ba'athana, siapakah gerangan yang membangkitkan kita, min marqadina, dari tempat tidur kita. Ayaquluna, yakni mereka berkata, ya hilakana, celakalah kita. Manil ladzi akhrajna min kuburina, siapakah gerangan yang telah mengeluarkan kita min kuburina, dari kubur-kubur kita. Allati kunna fiha, yang kita berada di sana. Nah, para jamaah yang saya hormati, dengan ada kata-kata qalu man ba'athana, mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kita, mimma qadina, dari tempat tidur kita. Dari ayat ini sebahagian kaum muslimin mengingkari adanya azabul qabri. Dari ayat ini mereka yang mengingkari azabul qabri. Jadi azab kubur itu tidak ada. Lalu mereka di kubur itu mereka tidur, sehingga ketika kiamat itu terjadi, mereka mengatakan, siapa gerangan yang membangkitkan kami dari tempat tidur? Itu kan mereka sedang menikmati tidur. Sekali lagi, sebahagian kaum muslimin atau kaum mukminin ada yang mengingkari azabul qabri berdasarkan ayat ini. Karena zahirnya ayat ini kan, mereka ketika kiamat itu terjadi, mereka bangun. Siapa yang membangkitkan dari tidur? Berarti mereka tidur. Kalau tidur itu kan tidak merasakan apa. Kalaupun mereka merasa tersiksa seperti mimpi kan. Itu. Nah, baik, kita pelajari tafsirnya. Qala Ibnu Katsir berkata, la yunfi azabahu fi kuburihim. Kata Ibnu Katsir, kata-kata mereka man ba'athana min marqadina ini tidak menghilangkan azabahum, siksaan mereka, fi kuburihim, dalam kubur mereka. Li'annahu, karena sesungguhnya azab yang mereka alami di kubur itu, bin nisbati ila ma ba'dahu, kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi sesudahnya, fisyiddati, dalam kedahsyatannya atau kekerasannya, ar-ruqad,
kita ubahnya mereka itu bagaikan orang yang sedang tidur. Coba punten ya. Sahan kantos nyeri bentuk, nyeri waos. Pernah Pak? Ya. Sahan tiga pernah sakit gigi. Pasti yang punya gigi jawabannya. Dan untuk punya gigi hanya yang tidak punya gigi yang tidak pernah sakit gigi. Kalau yang punya gigi mah pasti sempat. Raos Pak tuh. Hari sakit gigi, boro-boro raos, haji dan raos dan bahkan ketika ayah tukang kaos nawarkan kaos gigi amok, maka bertemu puas. Padahal nawarkan kaos, tukang kaos karaos, kurang terjadi butuhnya. Dianggapnya mau puas gitu. Padahal kan nawarkan kaos, diamok. Itu ngebayangkan sakit gigi. Pernah terjadi Pak, seseorang yang sedang merasakan sakit gigi, demikian sakit gitu. Tapi tiba-tiba di depan rumahnya ada yang berteriak karena terjadi tabrakan kaki. Dia yang tidak bisa bangkit, bernongeng bukunya lagi tidak sakit gigi, begitu mendengar teriakan, ada yang tertabrak. Dia lepaskan tangannya, bangkit dan lari. Ayo mau, minum minuman. Kapan sakit gigi? Demi tidak sakit gigi. Jadi ada sakit mengandung perasaan, Pak. Sakit mengandung rasa secara rasa. Mungkin ketika ada sesuatu yang lebih, maka sakit yang tadi demikian dirasakan sakit hilang sama sekali. Nah, kalau diumpamakan seperti itu, jadi mereka yang sedang mengalami siksaan pukul yang demikian berat itu, tapi ketika terjadi kehidupan yang membangkitkan karena saking dahsyatnya kehidupan itu, seakan-akan mereka itu bukan sedang disiksa, tapi mereka itu seakan-akan sedang tidur lelap. Lupa karena kagetnya dengan kehidupan yang berbeda. Makanya perkataan qaulu man ba'atsana min marqadina itu sama sekali bukan meniadakan adabul qaul kata itu tadi. Adabul qaul itu ada. Tapi kenapa mereka mengatakan siapa? Kurang berkibra sampai itu kan saking dasarnya apa yang terjadi. Jadi sesudah. Karena Pak, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, azabul qabr itu benar adanya. Oleh karenanya dalam talqin itu ada kan, wa anna azabul qabri haqqun, dan sesungguhnya azab kubur itu haqqun, benar adanya. Wa annal mauta haqqun, dan sesungguhnya kematian itu benar adanya. Sampai dulu teman saya ketika berdebat dengan seseorang, ya debat antara yang percaya dengan yang tidak percaya kan pasti dahsyat perdebatan. Yang satu menetapkan, yang satu mengingkari. Nah, akhirnya karena dua-duanya berpegang kepada keyakinan masing-masing, ya udah begini saja. Kalau kamu tidak percaya, kata saya, silakan kamu mati duluan, nanti dari kubur kamu telepon saya, ada atau tidak ada sampai itu seperti lelucon. Padahal bagi kita ini menyangkut akidah, keyakinan, tidak boleh seperti itu. Kalau kita yang percaya ya percaya saja, yang tidak percaya tidak bisa kita paksa.
Karena keyakinan seseorang itu tidak bisa dipengaruhi, hanya akan berpengaruh kalau dia berpikir sendiri dan pintu hidayahnya dibuka oleh Allah. Kalau hanya berdasarkan kekuatan logika masing-masing itu tidak akan ada selesai dan itu tidak akan menghasilkan kebenaran. Karena kebenaran yang sesungguhnya apalagi yang menyangkut masalah akidah itu harus berdasarkan nas. Nah ini nasnya ada. Salah satunya Rasul mengajarkan, jangan kamu tinggalkan dalam sholat itu kamu dari hal-hal Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan hadis besar. Oh itu hadis masalah Al-Quran. Betul hadis itu sangat Al-Quran karena hadis itu diturunkan untuk menguatkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Kalau dalam akidah sunnah wal jamaah yakin azabul qabr itu adalah hakun wasifun benar adanya. Kemudian ketika mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina, siapa gerangan yang membangkitkan kita min marqadina dari tidur kita. Nah dalam qiraah yang sedikit ini mohon maaf kepada jadi saya sedikit menjelaskan ini. Di dalam Al-Quran ditulis qalu man ba'atsana min marqadina, ada sakta. Sakta kalau tidak salah ya Ustaz, berhenti sejenak tanpa bernafas. Ini kenapa? Karena kalau tidak berhenti membacanya misalnya langsung sama. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah itu akan menimbulkan kesalahan dalam memahami ayat tersebut. Makanya ada sakta, harus berhenti sejenak. Karena kalimat yang sesudah itu kata orang-orang ahli kubur, kata manusia. Nah, maka berhenti sejenak, kemudian menjawab malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah ma wa'ada ar-rahman, apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Yani janji mana? Tadi dia janji mau ditanyakan di ayat bersama-sama. Kan mereka dalam ayat yang tadi man ba'da mata hadzal wa'du. Kapan janji itu akan terjadinya? Itu. Nah, ketika mereka hal itu sudah terjadi, mereka sudah pada mati semua, kemudian mereka dibangkitkan. Nah, maka malaikat menjawab pertanyaan tadi, mata hadzal wa'du. Kata malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, inilah ma wa'ada ar-rahman, apa yang dijanjikan Allah itu. Yang kamu tanyakan, yang kamu ragukan, yang kamu ingkari dulu. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian mereka mendustakan para rasul kan? Wa sadaqal mursalun. Dan benar para rasul itu adanya. Jadi apa yang disampaikan mereka, apa yang dijanjikan mereka, ini sudah terjadi. Maka ini kepada semua saya sampaikan, mohon maaf tidak lebih Pak Dedi. Ini hanya nanti di perjalanan selama ini dari sudut tilawah, maka di sana ada sakta. Sakta artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Ayo kita praktek. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman.
bersama Pak Dedi diperjelas lagi tentang kaifiat qiraat. Itu. Ai hadzal ladzi wa'adakumullah. Nah inilah yang dijanjikan kepadamu oleh Allah minal ba'tsi, yaitu bangkit dari kematian, ba'dal mauti, setelah mati, wal hisabi, dan hisaban, wal jazai, dan balasan. Wa sadaqa rusuluhul kiram, dan sungguh benar Rasul-Rasul Allah yang mulia bima akhbaruna bihi 'anillah, tentang apa yang mereka kabarkan kepada kita dari Allah. In kanat illa sayhatan wahidah wa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat, tidak terbukti, tidak terjadi apa-apa illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya sebuah teriakan. Faidahum, maka tiba-tiba mereka jami'un, semuanya, indana, di dekat kami, hadiruna, telah berkumpul. Qala as-Sawi, berkata Imam as-Sawi dalam tafsirnya tafsir Sawi, saya katakan, wa hadhihi shayhah, dan teriakan ini, dia qaulu Israfil, adalah perkataan Israfil. Malaikat Israfil itu nanti berteriaknya, ayyatuhal idhamun nakhirah, wahai tulang belulang yang sudah hancur, wal awsalil mutaqatta'ah, sendi-sendi yang sudah pada putus, wal ajza al mutafarriqah, bagian-bagian tubuh yang sudah bercerai-berai, wasyururul mutamazziqah, dan rambut-rambut yang sudah hancur. Innallaha ya'murukunna, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian, antajma'na, untuk berkumpul, di faslil qada, untuk menetapkan vonis, di faslil qada, untuk menetapkan vonis di antara kamu sekalian. Ada yang ditetapkan menjadi ahli surga, ada yang ditetapkan jadi ahli neraka. Itu kan vonisnya, vonis akhir. Tsumma yunfahu fis-sur, kemudian yanfuhu fis-sur, Israfil itu meniup sangkakala, faidahum, maka tiba-tiba mereka itu, semua makhluk itu, majmu'una, berkumpul fi mauqi'il hisab, di tempat hisaban. Jadi ini teriakan yang terakhir dari malaikat Israfil, mengumpulkan seluruh makhluk. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana? Kan kita sudah hancur. Nanti di depan ada bahwa manusia itu sudah menyatu dengan tanah, kan? Tulang-belulang sudah lenyap, rambut-rambut juga sudah hancur. Nah itu maka diawali dengan seruan malaikat Israfil, ayyatuhal idhamun nakhirah, wahai tulang belulang yang sudah hancur, wal awsalul mutaqatta'ah, sambungan-sambungan yang persendian yang sudah pada putus, wal ajza al mutafarriqah, bagian-bagian tubuh yang sudah bercerai, sudah berserakan, wasyururul mutamazziqah, rambut yang sudah hancur. Halummu ila rabbikum, dalam hadis yang lain, halummu ila rabbikum, mari semuanya berkumpul menghadap Tuhan. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan, ketika
Ketika makhluk itu sudah semuanya, bahkan sudah yang banyak bersatu dengan tanah, tapi dengan seruan malaikat Israfil itu, maka rambut yang sudah hancur jadi menyambung kembali, tulang-tulang menyambung kembali, daging bahkan walukumul mutamassiqah, daging yang sudah hancur menjelma kembali, dan akhirnya manusia itu menjelma sebagaimana ketika mereka dulu pernah hidup. Di dalam kitab-kitab hadis terangkan, apakah nanti manusia itu bangkitnya itu dimulai dari bayi lagi, terus tetap bayi dewasa, atau mereka itu nanti dibangkitkan dalam bentuk tubuh ketika dia meninggal. Ada yang meninggal di usia sekian tahun, bahkan itu bangkitnya usia sekian tahun. Ada yang meninggal dalam usia sudah 150 tahun. Seperti itulah nanti dibangkitkan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, manusia akan dibangkitkan kembali dalam usia yang sama. Semuanya, kalau ahli surga dibikin usia 30-an kalau laki-laki, kalau perempuannya usia 20 tahunan, 20 bulan. Adapun ahli neraka dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana ketika mereka mati, yang matinya. Jadi pendapat ketiga ini ditafsir antara orang yang mukmin dengan orang kafir dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda. Itu bisa kita temui dalam kitab Jawahirul Tauhid. Ada. Kemudian dan semua manusia itu akan mengalami hancur. Tapi ada bagian tubuh yang tidak akan hancur, yaitu ajbud zanab. Ajbud zanab itu tulang ekor. Bahasa Inggrisnya tulang cungcungan. Itu tidak akan hancur. Sebesar apa itu tulang ekornya? Dan itu bakal penciptaan kembali manusia itu dari titik itu. Ada satu benda kecil dari tulang ekor yang tersisa, yang sengaja disisakan. Dan itu yang manusia akan dibangkitkan dari sana, dari oleh karenanya dalam pelajaran Al-Qaid ya ada 8 makhluk yang tidak akan dihancurkan. Itu dihukumi kekal, tapi bukan kekal Allah, tapi kekalnya kekal makhluk. Samaniyatun hukmul baqa'i awuha minal khalqi wal raq wal ba'una bihi asil ma'adan yal arshu wal kursi narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kanallahu wal qalam. 8 rupa makhluk musabbi hukuman langgeng salian dietama kabeh pasti muksana nyaeta aras kursi naraga jinsa warga tulang cungcurungan roh loh mahfud dan jekolamna. 8 makhluk eta Allah nanti itu akan dibikin lestari. Aras Allah tidak akan dihancurkan. Kedua, kursi aras. Ketiga, neraka tempat surga. Kemudian kelima, ajbun. Ajbun itu adalah tulang ekor manusia, karena itu bakal penciptaan kembali manusia ketika dibangkitkan. Kemudian wa arwahun dan ruh tidak ada. Maka ketika ada orang yang bertanya, bagaimana manusia merasakan siksa di dalam kubur padahal tubuhnya kan sudah hancur? Umumnya yang kubur itu
3 hari sudah berubah membiru, 1 minggu sudah menjadi nanas, 40 hari itu kulitnya sudah terkelupas, dagingnya sudah habis, 100 hari itu tulang-tulangnya nipsol, persendiannya sudah putus. Maka ketika 1000 hari itu sudah bercampur dengan tanah, itu semua kecuali orang yang diistimewakan oleh Allah. Itu mah pengecualian. Ada yang bertahan puluhan tahun. Bahkan ajsadul anbiya, jasadnya para nabi itu tidak akan hancur. Ada seorang nabi yang dipenggal lehernya, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan kepalanya dipenggal, dijin kadok, dipakai kadok oleh seorang raja zalim. Ada gadis mau ditikah, tapi kadoknya mau kepala Nabi Isa. Nabi Yahya. Maka dipotonglah, disimpan di pokok, tapi terus ditutup dengan dipersembahkan. Tapi ada hal yang aneh. Darah yang mengalir dari Nabi Yahya itu tidak berhenti dan sampai banjir darah di mana-mana. Dan kemudian baru darah itu berhenti setelah 1000 orang terbunuh sebagai pengganti dari seorang. Kemudian dikuburkan di sebuah tempat, dan kemudian di tempat itu dibikin masjid. Ketika ada renovasi masjid, terbongkar, ternyata ditemukan ada kepala. Ternyata itulah kepalanya Nabi Yahya. Itu sudah direnovasi, itu sudah ratusan tahun. Oleh karena itu, ada dalam hadis sahih ketika Rasulullah SAW menyebutkan, memerintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sampaikanlah salawat dan salam kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawatmu, salammu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kamu berada. Apakah kamu di Mekah, apakah kamu di Madinah, apakah kamu di Jeddah, apakah kamu di Subang, sampai. Salawat itu kepadaku. Tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadamu dimanapun kamu berada. Sahabat ada yang merasa heran. Hai para Rasulullah, waqad arimta. Bagaimana Rasulullah salawatku, salamku itu sampai kepadamu? Waqad arimta, padahal kau sendiri telah hancur dalam tanah. Maka jawab Rasulullah, wahai sahabat, inna Allaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Wahai para sahabat, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan jasadnya para nabi kepada tanah. Jadi tanah tidak akan menghancurkan jasadnya para nabi. Oleh karena itu, sampai sekarang saya termasuk orang yang meyakini bahwa Rasulullah SAW jasadnya masih hidup. Dan setiap umatnya menyampaikan salawat dan salam, Allah mengembalikan ruhnya kepada jasad itu, li'aruddas salam, supaya aku sempat menjawab salam. Oleh karena itu sering-seringlah kita membacakan salawat dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah. Maka salam itu diterima dan dijawab oleh Rasulullah SAW kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan ragu untuk doa. Maka kata Rasulullah,
dunia ini ada orang yang bakhil, yang kikir. Salah satunya orang yang kikir itu yang ketika namaku disebut dia tidak tersentuh untuk mengucap salam. Itu orang yang paling kikir. Nah, kembali lagi, jadi dari ayat-ayat ini kita paham ya bahwa gimana keyakinan kita bahwa kita benar-benar akan dibangkitkan. Walaupun orang yang sudah miliaran tahun meninggal, Allah tidak susah mengembalikan kembali. Dan itu salah satunya tertulis dalam surat Yasin ini. Itulah sebabnya mungkin salah satunya surat Yasin ini dianjurkan untuk banyak dibaca. Selain banyak hikmahnya, adalah hikmah yang terpenting ketika kita memahami dari surat Yasin ini. Isinya adalah akidah yang harus kita pegang, yang harus kita yakini, dan insya Allah ini yang akan menjadi penyebab keselamatan kita ketika kita meyakini isi kandungan dari surat Yasin. Dari awal sampai akhir penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Maka bagi yang gemar membaca surat Yasin, saya ingatkan jangan berputus. Kalau perlu diperbanyak silakan diperbanyak. Tapi saya pesankan jangan hanya membacanya saja, tapi satu ayat kita pelajari, dalami maknanya supaya hikmah dari apa yang kita baca kandungannya menyatu dengan hidup kita, menjadi keyakinan, menjadi darah dan daging kita, dengan harapan betul-betul menjadi syafaat nanti di yaumul akhir. Barangkali itu bisa kita bahas pada pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan di waktu yang lain untuk kita bisa melanjutkan pengajian ini. Kalau ada hal-hal yang baik, yang benar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau dalam menyampaikan ini saya banyak kesalahan, mudah-mudahan Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya, mengampuni saya sendiri dan kita sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.